Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel Ainun Ismayanti 89. Sebelumnya kita intro dulu yuk. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang udah klik di videoku kali ini ya teman-teman. Semoga yang udah klik, yang udah nonton diberi kesehatan, diberi rizki yang berkah barokah, amin. Jadi di sini disclaimer aja, klarifikasi. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya yang waktu punya channel 100.000 subscriber. Terus tiba-tiba kehapus sama YouTube ya teman-teman, karena di sini saya bukan ahli, bukan suhu di bidang per-YouTuban, juga bukan ahli-ahli yang seperti itu, bukan. Karena saya memang masih mau berbagi pengalaman aja, sedikit pengalaman. Barangkali siapa tahu di sini ada teman-teman yang memang lagi channelnya bermasalah seperti kemarin punya channel saya. Jadi di sini ada yang nanya pas pada pelanggaran video yang pertama, kenapa videonya nggak dihapus? Mungkin maksudnya nggak dihapus sama saya kali gitu ya. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Jadi nanti saya mau kasih lihat videonya, mau kasih lihat video waktu pertama saya dapat pelanggaran yang pertama, strike yang pertama dalam YouTube guys. Jadi kalau udah ada strike yang pertama itu nanti di dashboard sudah ada keterangan kamu mendapat pelanggaran 1 dari 3 pelanggaran. Kita kasih lihat videonya yuk. Jadi ini dia videonya seperti ini. Pelanggarannya di situ kan ada keterangan dari YouTube. Your video has been taken from YouTube. Seperti itu, mungkin dalam bahasa Indonesianya video kamu telah dihapus sama pihak YouTube ya, seperti itu, memang dihapus. Terus kalau kita scroll ke bawah itu ya teman-teman, di situ kan masih ada keterangan dari judul kita, judul video kita, dari ada URL juga, URL video kita yang udah dihapus sama YouTube, sama ada dari keterangan pelapornya gitu, pelapor bahwa itu tuh pelapor yang punya videonya, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau kita mau lihat, video kita masih ada atau enggak, keterangan yang mungkin maksud kakak itu kenapa enggak dihapus, kita klik aja di bagian URL-nya ya teman-teman. Kita klik di bagian URL-nya terus, dan kita langsung diarahkan ke channel YouTube kita. Itu waktu strike pertama itu channel YouTube kita belum di banned permanen loh teman-teman. Jadi kita masih ada kesempatan 2 kali lagi. Nah, dan seperti ini hasilnya. Ternyata pas dibuka itu, dan memang sudah tidak bisa. Video ini sudah dihapus karena melakukan pelanggaran hak cipta pelapor ... Nah, seperti itu. Jadi mungkin maksud dari kakak yang di komentar itu, halo kak, salam kenal. Jadi mungkin maksudnya itu bukan pelanggaran hak cipta, klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta itu kan masih bisa diakalin. Di bagian pojok bawah itu ada 3 titik, diakalin. Ada bisukan audio, ada potong bagian yang terkena klaim hak cipta, ada juga yang ganti lagu dari YouTube sendiri yang memang tidak mengandung klaim hak cipta, klaim hak cipta, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dalam pelanggaran hak cipta itu berbeda. Kalau dalam pelanggaran itu mungkin pelanggaran itu sudah maksimalnya kita melakukan kesalahan. Ada klaim hak cipta masih bisa diutik-utik itu channelnya, atau mungkin kita udah dibenerin, udah ini, aku ragu, saya ragu, gimana ya, kita mau hapus aja juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ada juga klaim konten ID juga ada. Kalau saya itu pelanggaran hak cipta yang memang sudah otomatis dihapus sama YouTube. Terus juga itu sudah ada tanda pengenal merah di dashboardnya dan enggak bakalan hilang selama 90 hari. Kalau pelanggaran hak cipta mah. Terus kalau memang dalam 90 hari itu kamu bakalan mendapatkan pelanggaran yang kedua, bakal ada lagi. Nanti juga yang di pelanggaran yang kedua itu videonya otomatis bakalan dihapus sendiri sama pihak YouTube-nya. Ada juga di situ pilihannya memang nunggu 90 hari juga. Ada yang kedua pilihannya langsung kita langsung kita email ke yang punya video juga ada. Jadi seperti itu pelanggaran hak cipta. Bukannya kita nggak mau menghapus video, sebenarnya kita juga mau menghapus video, tapi ini permasalahannya berbeda sama
klaim hak cipta. Kalau pelanggaran itu jadi otomatis itu udah merupakan strike dan bakalan nggak akan hilang sampai 90 hari lamanya. Kalau kita selama 90 hari itu nggak ada pelanggaran, normal-normal aja, bagus-bagus aja, nanti itu teguran pelanggaran itu bakal hilang dengan sendirinya. Tapi kan biasanya kalau udah mendapatkan strike yang pertama, para konten kreator termasuk juga saya nggak tahu, kalau mungkin suhu-suhu karena saya ini memang masih pemula ya teman-teman, agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu loh. Gimana sih caranya biar cepetan, gimana sih caranya biar hilang supaya channel kita itu bisa lolos dari strike. Pokoknya mah ada pelanggaran komunitas, ada pelanggaran hak cipta, macam-macam. Jadi pelanggaran di dalam dunia per YouTubean itu teman-teman. Jadi kita nggak asal ngupload, nggak asal ambil-ambil, nggak asal begini begitu. Ada aturan-aturan sendiri. Jadi kalau nanti udah 90 hari bebas, kita dalam 90 hari itu kita nggak ada pelanggaran lagi, otomatis nanti tulisan yang di kotak merah bagian dashboard atasnya itu bakal hilang sendiri. Tapi kalau kita mendapatkan pelanggaran lagi itu bakalan nambah 2 dari 3 pelanggaran di situ, dan pasti videonya juga nggak bakalan kita bisa hapus. Videonya juga karena memang sudah dihapus otomatis sama YouTube. Dan di bagian yang kedua, biasanya di bagian pelanggaran yang kedua, karena pelanggaran yang pertama itu belum dihapus, pelanggaran yang kedua itu nanti di emailnya udah ada buat yang kita ke email, alamat email dari pemilik video biasanya. Seperti ini. Tuh. Seperti itu berdasarkan pengalaman saya pribadi aja ya teman-teman ya, nggak berdasarkan yang lain-lain gitu, karena memang saya udah pernah ngalamin seperti ini. Jadi kita berbagi sedikit aja, mungkin kalau teman-teman mau lebih paham lebih apa, silahkan teman-teman bisa cari browsing atau cari referensi di YouTube seperti Bang Zona tutorial, atau juga saya itu suka yang di Kentaro apa itu kreatif atau apa, itu kan jelas banget. Saya juga pas waktu ngalamin pelanggaran, saya udah tanya ke Bang Zona tutorial, Mbak Adlina sama Bang Trikalitus, pokoknya saya udah cari-cari video-video referensi yang bagaimana. Jadi memang seperti itu. Kalau dari saya pribadi, pelanggaran hak cipta itu videonya bakalan dihapus sama pihak YouTube sendiri, nggak bakalan bisa diutak-utik lagi, nggak bakalan bisa begituin videonya. Kalau kita pun klik URL video kita itu, jadi tadi seperti yang tadi di depan udah nggak ada videonya karena memang sudah di take down secara otomatis sama pihak YouTube-nya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Ya udah seperti itu aja penjelasannya. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas, masih agak belibet. Jadi saya di sini cuma mau nge-share pengalaman saya aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sehat-sehat buat kalian, jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di videoku selanjutnya.